Bayangkan seorang lelaki kaya raya yang namanya dulu diagungkan banyak orang. Setiap sudut kota mengenalnya. Rumahnya berdiri megah bak istana, pagar tinggi berlapis besi, lantai marmer berkilau, lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi. Garasi rumahnya penuh mobil mewah, deretan kendaraan seperti pameran kekuasaan dunia. Rekening banknya tak terhitung, tanahnya meluas sejauh mata memandang. Setiap pesta yang ia adakan menjadi buah bibir. Tamu undangan berdatangan dari kalangan pejabat hingga selebritas. Orang-orang mengaguminya, menyanjungnya, bahkan sebagian iri dan berharap bisa seperti dirinya. Namun, kemegahan itu hanyalah fata morgana. Malam itu, saat cahaya lampu rumahnya berpendar indah, malaikat maut datang tanpa permisi. Tak ada alarm, tak ada peringatan. Nafasnya terhenti ketika mata dunia masih menatap kagum. Semua harta, semua kemewahan, seluruh sanjungan, tertinggal di balik pintu rumahnya yang megah. Ia dibaringkan di tanah dingin, hanya berbalut kain kafan putih. Tak ada cincin emas yang menemaninya, tak ada mobil mewah yang mengantarnya, tak ada segepok uang yang ikut masuk ke liang kubur. Di alam barzah, ia sendiri. Hanya amal yang menemaninya, sementara catatan dosa menuntut haknya. Semua harta yang dulu dibanggakan tidak bisa menebus walau satu pertanyaan malaikat. Tidak ada sahabat, tidak ada keluarga, tidak ada pangkat yang sanggup menolong ketika pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Menggema di kegelapan. Di dunia, banyak orang mengira kekayaan adalah tanda kemuliaan. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Humazah ayat 1-3 sedih. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Ayat ini seolah menampar anggapan bahwa emas dan perak bisa menyelamatkan. Betapa banyak orang yang sibuk menumpuk dunia, lupa bahwa ajal tidak pernah menunggu. Betapa sering kita mendengar kabar orang kaya meninggal mendadak, tengah rapat, tengah tertawa, tengah merencanakan proyek besar. Semua rencana itu runtuh dalam sekejap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kematian adalah pemutus segala kesombongan. Sehebat apapun nama, setinggi apapun jabatan, setebal apapun tabungan, tak satu pun yang dibawa masuk kubur kecuali amal baik. Disinilah letak ujian terbesar. Apakah kita mengendalikan harta atau justru harta yang mengendalikan kita? Karena ketika liang lahat telah menutup, penyesalan tak lagi berguna. Keserakahan adalah penyakit hati yang menggerogoti manusia tanpa terasa. Seorang kaya yang telah memiliki segalanya tetap merasa kurang. Pikirannya siang malam hanya soal menambah kekayaan. Awalnya ia bekerja untuk kebutuhan, tetapi ketika harta melimpah, ia ingin lebih dan lebih lagi. Bukan lagi tentang mencukupi keluarga, melainkan memuaskan nafsu yang tak bertepi. Seperti api yang disiram bensin, semakin besar semakin tak terkendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, hadis ini bukan sekadar kiasan. Inilah sifat alami manusia yang tak pernah puas ketika cinta dunia sudah merasuk. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar keinginan untuk menambahnya. Lihatlah bagaimana keserakahan mengubah perilaku. Orang yang awalnya sederhana mulai melupakan ibadah. Solat menjadi beban, azan diabaikan, pikiran hanya soal pasar saham dan keuntungan. Ia rela menipu, memeras, bahkan mengambil hak orang lain. Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan, keserakahan adalah pintu yang menjerumuskan ke banyak dosa lain, kebohongan, kecurangan, hingga kezaliman. Demi menambah harta, seseorang bisa menghalalkan segala cara,
melupakan halal dan haram. Al-Quran sudah mengingatkan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, sampai kalian masuk ke dalam kubur. At-Takatsur ayat 1-2. Ibnu Katsir menafsirkan, ayat ini teguran keras bagi mereka yang tenggelam dalam dunia hingga lupa kematian. Keserakahan menutup mata hati. Ia membuat manusia keras, tak lagi peduli pada akhirat. Harta yang seharusnya menjadi sarana ibadah malah mengikat hati dan memalingkan dari Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut keserakahan sebagai tirai yang menutup cahaya kebenaran. Orang yang hatinya terbelenggu harta akan terus merasa kurang, walau kekayaannya melimpah ruah. Bayangkan penyesalan di akhirat. Orang serakah akan menangis ketika menyadari bahwa semua emas dan berlian yang ia jaga tidak bisa menebus satu dosa pun. Ia akan berkata, andai saja aku sedekahkan harta itu, andai saja aku pakai untuk ibadah, andai saja aku berhenti menumpuknya. Tapi semua sudah terlambat. Keserakahan seperti lautan tak bertepi, semakin jauh berlayar, semakin tak terlihat pantainya. Satu-satunya cara selamat adalah menambatkan perahu di dermaga syukur. Mengingat bahwa harta hanya titipan, bukan tujuan. Orang yang bijak tahu kapan harus berhenti. Ia mengendalikan dunia, bukan diperbudak olehnya. Di tengah tumpukan harta yang seakan tak habis 7 turunan, banyak orang lupa bahwa sebagian dari rezeki mereka adalah hak orang lain. Mereka memandang zakat dan sedekah sebagai beban, bukan kewajiban. Mereka khawatir harta akan berkurang bila dikeluarkan, seolah rezeki datang murni dari jerih payah mereka sendiri. Padahal, Allah telah menegaskan bahwa harta hanyalah titipan, dan zakat adalah hak mustahik, fakir, miskin, anak yatim, orang yang terlilit utang. Bayangkan seorang konglomerat yang setiap hari menghitung saldo banknya, meneliti laporan keuangan, memastikan setiap sen bertambah. Ketika datang petugas zakat, ia menolak halus. Tahun ini belum bisa, mungkin tahun depan. Tahun berikutnya, alasannya serupa. Sedekah ia anggap hanya untuk orang yang benar-benar kelebihan, bukan untuk dirinya yang masih butuh modal. Padahal hartanya sudah melampaui kebutuhan hidup beberapa generasi. Al-Quran mengingatkan keras dalam surah Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Bayangkan harta yang disembunyikan, disayang-sayang, kelak berubah menjadi beban menyesakkan yang melilit leher di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya akan dijadikan seekor ular botak yang memiliki 2 taring yang sangat tajam, lalu melilitnya pada hari kiamat. Ular itu akan mematuk wajah dan punggungnya seraya berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Betapa ngeri ancaman ini. Harta yang dulu disimpan dengan cemas justru berubah menjadi siksaan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, sifat kikir lahir dari rasa cinta dunia yang berlebihan dan ketakutan tidak beralasan bahwa rezeki akan habis. Padahal, Allah sudah berjanji mengganti setiap sedekah dengan yang lebih baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah akan menambah kemuliaan bagi orang yang pemaaf. Hadis riwayat Muslim. Sayangnya, banyak orang yang baru menyesal di ujung hayat. Ada yang menjelang ajalnya berkata, andai saja aku bersedekah lebih banyak. Andai saja aku membangun masjid. Andai saja aku menolong anak yatim. Namun semua hanya tinggal, andai. Malaikat maut tidak menunggu izin untuk menjemput. Kekikiran bukan hanya soal uang. Ia menutup pintu hati, membuat seseorang pelit terhadap ilmu, tenaga, bahkan senyuman. Orang yang kikir cenderung hidup gelisah, karena hatinya terikat erat dengan harta. Ia takut miskin, takut rugi, padahal hakikatnya kekayaan sejati ada dalam hati yang qanaah,
merasa cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kaya karena banyak harta, tetapi kaya adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika tabir dunia tersingkap di akhirat, orang kikir akan melihat bahwa setiap rupiah yang disedekahkan sebenarnya kembali kepada dirinya sebagai pahala yang berlipat. Sedang setiap rupiah yang disimpan mati-matian tanpa dikeluarkan zakat justru menjadi bara api. Inilah tragedi besar orang yang bakhil. Harta yang dibela-belanya justru menjadi penyebab utama siksaan di neraka. Jika kekikiran adalah belenggu, maka kesombongan adalah racun yang membunuh perlahan. Orang yang sombong mengira segala pencapaian datang murni dari dirinya, kerja kerasnya, kecerdasannya, strateginya. Ia lupa bahwa napas, tenaga, dan keberuntungan semuanya dari Allah. Ia lupa bahwa rezeki adalah titipan, bukan hasil mutlak dari upayanya. Kesombongan membuat manusia menatap orang lain dari atas. Ia memandang remeh fakir miskin, merasa nasihat agama tak relevan baginya. Saat diingatkan untuk bersedekah, ia tersenyum sinis. Itu untuk orang yang butuh pahala. Saya sudah berbuat banyak. Saat diajak sholat berjamaah, ia menjawab, Allah kan tahu saya sibuk. Ia merasa punya hak istimewa di hadapan Tuhan hanya karena kekayaan dan kedudukannya. Padahal Allah menegaskan dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menegur mereka yang lupa bersyukur, menolak mengakui sumber nikmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa berbahayanya kesombongan, walau hanya sehalus sebiji sawi. Imam Ibn Hajar menafsirkan kesombongan sebagai menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dua sikap yang menjadi tanda hati tertutup cahaya iman. Kisah Qarun menjadi contoh paling nyata. Ia dikenal sebagai orang terkaya di zaman Nabi Musa. Kunci-kunci gudang hartanya saja dipikul oleh beberapa orang kuat. Saat diingatkan untuk bersyukur dan berbagi, Qarun berkata dengan angkuh, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Kesombongannya memuncak hingga Allah menenggelamkan rumah dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Tidak ada yang bisa menolongnya. Itulah akhir tragis orang yang mengira harta adalah jaminan keselamatan. Kesombongan juga melahirkan sikap menolak nasihat. Orang yang sombong merasa dirinya sudah benar, tidak perlu diajari. Saat diberi peringatan tentang kematian, ia tertawa. Saat mendengar azan, ia sibuk menandatangani kontrak. Saat melihat orang miskin, ia hanya menatap dari balik kaca mobil mewah. Lama-lama hati menjadi keras seperti batu. Imam Al-Ghazali menulis bahwa syukur bukan hanya ucapan, Alhamdulillah, tapi mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah dan menggunakannya untuk kebaikan. Orang yang bersyukur akan rendah hati, karena sadar ia hanya penjaga sementara. Kesombongan menutup pintu surga. Harta dan jabatan yang disangka perisai justru menjadi saksi yang memberatkan. Di akhirat, orang sombong akan dihinakan, diperkecil seperti semut, diinjak-injak oleh manusia yang dulu ia remehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan dikumpulkan seperti semut dalam bentuk manusia. Mereka akan ditimpa kehinaan dari segala sisi. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, seberapapun tingginya derajat dan banyaknya harta, ingatlah bahwa kita hanyalah hamba. Segala yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap. Hari ini kita pemilik rumah megah. Besok kita hanya penghuni liang kubur. Satu-satunya cara selamat adalah dengan hati yang tunduk, bibir yang selalu bersyukur, dan tangan yang gemar berbagi. Harta, dalam pandangan Islam, bukan musuh yang harus dihindari. Ia adalah amanah, titipan dari Allah, sekaligus ujian besar.
Sebab bukan jumlah harta yang menentukan kemuliaan, melainkan bagaimana cara kita memperolehnya dan memanfaatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. 2 dari 4 pertanyaan itu berkaitan langsung dengan harta. Ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab pemilik kekayaan. Sayangnya, banyak orang berhenti pada tataran, mengumpulkan, tanpa menyadari fungsi mulia dari rezeki. Padahal, Al-Quran menegaskan bahwa harta adalah sarana, bukan tujuan. Surah Al-Hadid ayat 7 mengingatkan, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Kalimat, menjadikan kamu menguasainya, menandakan bahwa kita hanyalah pengelola, bukan pemilik sejati. Lihatlah teladan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya demi dakwah, hanya menyisakan Allah dan Rasul bagi keluarganya. Utsman bin Affan membiayai sumur untuk kaum muslimin, membangun masjid, menyiapkan pasukan perang Tabuk dengan biaya pribadi. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai saudagar kaya, namun kedermawanannya membuat namanya harum hingga hari ini. Mereka kaya, namun hati mereka tak terikat harta. Kekayaan menjadi alat untuk menolong agama, bukan menjerumuskan diri. Imam Al-Ghazali menyebut, harta ibarat air laut, bila ditempatkan di gelas hati secukupnya, ia menyejukkan, bila dibiarkan meluap, ia menenggelamkan. Maka orang beriman menjadikan harta seperti air di telapak tangan, mudah mengalir untuk kebaikan, tidak menenggelamkan hati. Menjadikan harta sebagai amanah berarti memastikan 2 hal. Pertama, sumbernya halal. Tidak ada kecurangan, riba, atau penindasan. Kedua, penggunaannya untuk kebaikan, memberi nafkah keluarga, menolong fakir miskin, menegakkan dakwah, mendukung pendidikan dan kesehatan umat. Bahkan nafkah yang diberikan kepada istri dan anak dengan niat karena Allah bernilai sedekah. Banyak orang keliru menilai kemiskinan sebagai kemuliaan dan kekayaan sebagai kehinaan. Padahal, kemuliaan dan kehinaan tidak bergantung pada saldo bank. Yang hina adalah cinta dunia yang menjerat, dan yang mulia adalah ketakwaan yang menuntun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekadar kecukupan." Beliau tidak meminta kemiskinan, tetapi keberkahan yang cukup. Harta juga bisa menjadi pelindung di akhirat jika digunakan tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lindungilah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebutir kurma, bersedekah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini bukti bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan di jalan Allah akan kembali sebagai cahaya yang menuntun di padang mahsyar. Dengan kesadaran ini, seorang muslim memandang kekayaan bukan sekadar kebanggaan. Ia tidak malu bila kaya, tetapi juga tidak angkuh. Ia sadar semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ia mengelola harta untuk kemaslahatan, menolong tetangga yang kesusahan, membantu anak yatim, menyumbang pembangunan masjid, mendukung dakwah dan pendidikan. Begitulah harta menjadi jalan menuju surga. Bukan banyaknya angka yang penting, melainkan keberkahan. Orang yang menjadikan harta sebagai amanah akan merasakan ketenangan, karena ia tahu setiap rupiah yang dikeluarkan untuk kebaikan adalah tabungan abadi. Setiap perjalanan pasti berakhir, dan setiap harta pasti meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Setelah menyadari betapa fana dunia dan betapa beratnya pertanggungjawaban harta, kini tiba saatnya untuk menoleh ke dalam. Sudahkah kita menyiapkan bekal sebelum ajal datang? Allah menegaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini seperti bel peringatan. Semua yang kita kumpulkan, rumah, mobil, perusahaan,
bahkan keturunan, tak akan menyelamatkan. Hanya hati yang bersih dan amal saleh yang menjadi penolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang mengguncang hati. Segeralah bersedekah, karena bencana tidak bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah bukan sekadar memberi uang, tetapi bukti keimanan, tanda syukur, dan jalan perlindungan dari azab. Tobat menjadi pintu utama. Sebesar apapun dosa cinta dunia, pintu ampunan Allah selalu terbuka. Allah berfirman, Az-Zumar ayat 53 sedih, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini janji yang menenangkan, bahwa tidak ada kata terlambat selama nyawa belum di tenggorokan. Banyak orang menunda tobat dengan alasan, nanti kalau sudah tua, padahal kematian tidak mengenal usia. Kita sering mendengar kabar orang muda wafat mendadak. Sehat kemarin, kini terbujur kaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, senggangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Menunaikan tobat bukan hanya menyesali dosa, tetapi juga memperbaiki arah hidup. Memastikan harta halal, menunaikan zakat, bersedekah rutin, memperbanyak ibadah, dan menolong sesama. Menjadikan setiap napas sebagai ibadah. Bahkan pekerjaan sehari-hari, bila diniatkan karena Allah, menjadi amal. Penutup kisah ini adalah panggilan hati. Dunia memang indah, tapi ia hanya ladang sementara. Jangan biarkan kilauan emas menipu. Harta seharusnya menjadi jembatan, bukan jerat. Jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Jadikan rezeki sebagai ladang sedekah. Jadikan waktu sebagai kesempatan untuk mendekat pada Allah. Bayangkan saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan, manusia tenggelam dalam peluh, sementara orang-orang dermawan berdiri teduh dalam naungan sedekah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka, jangan tunda. Tobatlah hari ini, bukan besok. Mulailah dari langkah kecil. Sholat tepat waktu, memberi sedekah walau Rp1.000, menolong tetangga yang kesulitan, memperbaiki akhlak. Setiap kebaikan sekecil apapun akan menjadi cahaya di alam kubur. Semoga kita tergolong hamba yang datang kepada Allah dengan hati bersih, membawa amal yang diridau. Semoga harta kita menjadi saksi kebaikan, bukan alasan siksaan. Dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul hatimah, meninggalkan dunia dengan senyum, bukan tangis penyesalan. Alhamdulillahirobbil ngalamin. Semoga pesan ini mengingatkan kita semua bahwa harta hanyalah titipan dan amal saleh adalah bekal sejati menuju akhirat. Jika sahabat merasa mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan, share, ke teman dan keluarga agar lebih banyak yang mendapatkan kebaikan, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan pesan dakwah penuh hikmah di video-video berikutnya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat, rezeki yang halal, dan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.